Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gali selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global. Nah, di dalam video ini saya akan membahas mengenai isu dan masalah global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Di mana pada video kali ini saya akan lebih membahas mengenai metode yang efektif untuk mengajarkan isu lingkungan pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, sebelum masuk ke video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ali Kamarudin dengan NIM 14014-22230 dari Rombel E Angkatan 2022, presensi nomor 26. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai dua topik. Yang pertama, mengenai isu dan masalah global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang kedua, kita akan membahas mengenai metode-metode yang efektif untuk mengajarkan isu lingkungan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, kita mulai masuk ke topik yang pertama, mengenai isu dan masalah global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Oke, kita akan membahas mengenai isu-isu global dalam pembelajaran IPS di SD terlebih dahulu. Isu-isu global dalam pembelajaran IPS diantaranya 1. Kemajuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dalam berbagai bidang. 2. Kontak antar manusia dan arus barang berita dan informasi. 3. Penjelajahan kontak sosial, perdagangan, serta kemajuan cara pandang manusia terhadap kehidupan. 4. Perbedaan tingkat kemakmuran masyarakat. Dan 5. Fenomena dan masalah kehidupan di permukaan bumi. Nah, itu merupakan isu-isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD yaitu penduduk dan keluarga berencana, 2. Pembangunan, 3. Hak asasi manusia atau HAM, 4. Migrasi, 5. Kepemilikan bersama secara global, 6. Lingkungan hidup dan sumber daya alam, 7. Kelaparan dan bahan pangan, 8. Perdamaian dan keamanan, 9. Prasangka dan diskriminasi. Nah, itu merupakan masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, di mana isu dan masalah tersebut merupakan menjadi topik bahasan pada materi IPS, terutama di sekolah dasar. Nah, untuk mengajarkan isu dan masalah tersebut dalam pembelajaran IPS, seorang guru haruslah menerapkan metode yang sesuai dan efektif untuk mengajarkan serta mengenalkan anak pada masalah dan isu tersebut. Berbicara mengenai metode, ini akan menjadi topik bahasan kita untuk selanjutnya, yaitu mengenai metode yang efektif untuk mengajarkan isu lingkungan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Sebelum itu, mari kita membahas sedikit mengenai isu dan masalah lingkungan. Isu lingkungan global dalam pembelajaran IPS di SD meliputi beberapa topik yang terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Beberapa contoh isu lingkungan global yang biasa dibahas dalam pembelajaran IPS antara lain global warming, kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, banjir, polusi, dan lain sebagainya. Berikut beberapa contoh metode yang efektif untuk mengajarkan isu lingkungan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pertama, penggunaan media dan sumber belajar. Guru dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar untuk memperjelas isu lingkungan dan membuat siswa lebih peka terhadap kompleksitas masalah-masalah di dunia. Contohnya, menggunakan video, gambar, atau berita untuk membahas isu lingkungan dan kesehatan. Kedua, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Guru dapat menggunakan metode PJBL untuk meminta siswa mengembangkan proyek yang terkait dengan isu lingkungan. Contohnya, siswa dapat membuat proyek mengenai cara mengurangi polusi udara atau menghemat energi. Yang ketiga, yaitu pengembangan karakter siswa.
Guru dapat menggunakan model pembelajaran thinking globally, acting locally untuk membantu siswa mengembangkan karakter yang baik dan peka terhadap isu lingkungan. Contohnya, siswa dapat berpikir secara luas mengenai isu lingkungan dan berusaha menanggapi isu tersebut dengan cara bertindak berbasis budaya lokal. Keempat, pemberian tugas dan aktivitas. Guru dapat memberikan tugas dan aktivitas yang terkait dengan isu lingkungan untuk meminta siswa mengaitkan isu lingkungan dengan aktivitasnya dan menghadapinya melalui pemikiran sendiri. Yang kelima, yaitu menggunakan teknologi. Guru dapat menggunakan teknologi untuk memperjelas isu lingkungan dan membuat siswa lebih peka terhadap kompleksitas masalah-masalah dunia. Contohnya menggunakan aplikasi atau situs web untuk membahas isu lingkungan dan kesehatan. Yang keenam, pembelajaran yang berbasis nilai. Guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis nilai untuk memperjelas isu lingkungan dan membuat siswa lebih peka terhadap kompleksitas masalah-masalah dunia. Contohnya menggunakan nilai-nilai seperti kepedulian, kesadaran, dan tanggung jawab untuk membahas isu lingkungan. Metode yang ketujuh yaitu pengembangan kemampuan siswa. Guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis kemampuan untuk memperjelas isu lingkungan dan membuat siswa lebih peka terhadap isu lingkungan dan di dunia. Contohnya, menggunakan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk membahas isu lingkungan. 8. Yaitu pembelajaran yang berbasis kebudayaan. Guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis kebudayaan untuk memperjelas isu lingkungan dan membuat siswa lebih peka terhadap kompleksitas masalah-masalah di dunia. Contohnya menggunakan budaya lokal untuk membahas isu lingkungan dan membuat siswa lebih peka terhadap kompleksitas masalah-masalah dunia. Metode yang kesembilan yaitu menggunakan metode pembelajaran efektif. Guru dapat menggunakan pembelajaran pendekatan yang interaktif untuk memperjelas isu lingkungan dan membuat siswa lebih aktif dalam menghadapi masalah-masalah dunia. Contohnya menggunakan permainan simulasi, diskusi untuk membahas isu lingkungan. Metode yang ke-10 yaitu pengembangan desain sensus dan survei. Guru dapat menggunakan pendekatan pengembangan desain sensus dan survei untuk memperjelas isu lingkungan dan membuat siswa lebih peka terhadap kompleksitas masalah-masalah dunia. Contohnya menggunakan survei untuk membahas isu lingkungan dan kesehatan. Nah, dengan menggunakan beberapa metode di atas, guru diharapkan dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas terhadap isu lingkungan dan menghadapi masalah-masalah dunia dengan cara yang lebih efektif tentunya.